Nah, orang yang ditolak oleh Nabi adalah orang-orang yang murtad. Murtad itu tidak langsung Bapak Ibu. Dulu pernah datang ke tempat kita, siapa namanya dari Papua? Fadlan Garamatan. Saudara Fadlan Garamatan. Beliau sentiasa mengislamkan orang-orang Papua. Tapi di kota-kota besar orang kembali meninggalkan agama Islam. Saya cerita sedikit tentang fenomena hari ini banyak orang murtad. Ada namanya Muhammad Yasin, ada lagi namanya Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Kemarin masuk ke TV, ya, saya tak ingat betul namanya. Nah, orang-orang ini sebelumnya bergelar ustaz, bahkan menyampaikan pengajian. Nah, kemudian dia pun sempat membantah almarhum Yahya Waloni, karena dianggapnya Yahya Waloni telah sesat mengambil jalan Islam, padahal dialah yang sudah meninggalkan ajaran Islam, ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi namanya Abdullah Sarifuddin, pendeta Sarifuddin. Itu Bapak Ibu, kalau kita kurang-kurang basic agama, kemudian kita dengarkan ceramah dia, luar biasa Pak. Kalau tak kuat mengcounter apa yang disampaikannya, itu bisa berbalik kita Pak. Bayangkan, kajian-kajian itu dikonsumsi oleh generasi muda kita, sementara mereka tidak ada filter. Apa yang akan terjadi? Dia akan katakan, betul lah Bapak ini, betul lah Bapak ini. Suatu saat nanti orang akan menjadi agnostik, yang agama itu tidak penting lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita dapat duduk di majlis ilmu, majlis zikir, taman-taman syurga yang ada di dunia. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian, sebagaimana biasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dari setiap waktu yang kita luangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata wal afiyata ala hazihil jamaah jamaati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, di pagi ini kita masih dibersamai oleh Bapak Haji Makarius Anwar sebagai Wakil Wali Kota Pekanbaru, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang kehidupan alam akhirat, yaitu kehidupan yang terakhir, alam dunia, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Hanya 5 alam ini sajalah yang dilalui manusia. Tidak ada alam yang keenam.
Kalau ditanyai alam mimpi, masuknya ke mana Ustaz? Masuknya di alam dunia, karena kita masih di dunia ini. Dan alam mimpi itu tidak masuk pembahasan perjalanan kehidupan manusia, karena masih di satu alam yang sama, yaitu di alam dunia. Maka akhirat dinamai dengan akhirat sesuai dengan namanya, yaitu akhir, yang terakhir. Maka di sanalah kehidupan manusia yang bersifat abadi, khalidina fiha abada. Setelah manusia itu dibangkitkan dari kubur masing-masing, maka kemudian manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas yang dinamai dengan mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Wa hasyarnahum yaumal qiyamati. Lalu kami kumpulkan mereka semuanya pada hari kiamat tanpa terkecuali. Setelah manusia itu dikumpulkan, maka banyak hal yang dilalui selama di bumi mahsyar. Ada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan ada orang-orang yang mendapatkan kerugian. Beruntung dan ruginya kelak di akhirat ditentukan oleh kehidupan dunia. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai kadar amal. Jadi penentu kita di akhirat adalah kita sendiri. Sebab di dunia Allah bentangkan bagi manusia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Lalu kemudian setelah sekian lama di mahsyar, sampailah masanya kita di Telaga Nabi. Telaga Nabi ini berbeda dari Telaga Al-Kautsar. Likulli nabiyyin haudun. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki al-haud. Jadi nama telaga di bumi mahsyar adalah al-haud. Sementara Al-Kautsar letaknya di surga. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah Al-Kautsar itu sama dengan al-haud atau beda? Kesimpulan para ulama, al-haud itu bersumber dari Al-Kautsar. Jadi airnya mengalir ke bumi mahsyar. Kemudian di bumi mahsyar itulah setiap nabi diberikan telaga. Namanya Telaga Al-Haud. Nah, setiap orang akan singgah ke sana. Setiap orang akan singgah ke sana. Kecuali, ada pengecualian. Setiap orang semestinya akan singgah di telaga Nabi tersebut. Mengapa setiap orang ingin singgah di sana? Karena keadaan yang begitu sulit. Saking sulitnya, kata Rasulullah SAW dari Abi Ushanah, an Abi Ushanata haddatsahu annahu sami'a Uqbah. Dia mendengar Uqbah bin Amir yaqul, berkata, Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasul bersabda, tadanus syamsu, matahari mendekat. Jadi seseorang mengapa perlu singgah di telaga untuk meneguk airnya? Masih ingat ciri-ciri airnya Bapak Ibu? Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Siapa yang meneguk sekali saja tidak akan haus selama-lamanya. Artinya setiap orang ketika itu sangat menginginkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian matahari semakin mendekat. Tadanus syamsu minal ardi. Mendekatlah matahari itu ke bumi. Faya'rukun nasu, maka setiap orang akan berkeringat. Ini sebagai kiasan. Keringat di situ maknanya kesulitan. Karena kata Nabi, faminan nas, ada di antara manusia itu mayyablu araquhu ila ka'bai atau ka'bai. Ada orang-orang yang keringatnya sampai ke betisnya. Berarti kesulitannya hanya setahap sampai ke betisnya. Wa minhum mayyablu ila nisfis saqi. Ada orang yang keringatnya sampai ke betisnya. Wa minhum may yablughu ila rukbatayhi. Ada keringat orang sampai ke lututnya. Mulai dari mata kaki, pertengahan betis,
lutut, ila al-ajuzi, sampai ke dadanya, wa ila khasirati, sampai ke tenggorokannya, wa ila unuki, sampai ke tengkuknya, wa may yablughu wasata fihi, ada yang sampai ke tengah mulutnya, artinya hampir menenggelamkan dia, dan ada orang yang menenggelamkan, wa minhum may yughtihi araquhu, ada orang-orang yang tenggelam karena keringatnya. Nah, kenapa digambarkan seperti keringat? Kita coba untuk memahami hadis ini. Kita masuk ke sebuah air atau sungai. Kalau sungai yang kita lewati itu hanya sebatas sampai mata kaki, akan mudah untuk menyeberang. Sampai ke lutut akan agak lebih sulit. Sampai ke dada lebih sulit lagi. Kalau sampai ke mulut, ini bakal lebih sulit. Lalu bagaimana kalau tenggelam, sementara dia mesti melewati sungai tersebut? Maka tentu kesulitan setiap orang berbeda-beda. Ini gambaran cara kita memahami teks hadis tadi. Maka di akhirat kelak, kesulitan seseorang bertingkat-tingkat. Begitu juga dengan kenikmatan bertingkat-tingkat. Sampai di surga pun kenikmatan itu bertingkat-tingkat. Di neraka pun bertingkat-tingkat, tapi tingkatnya ke bawah. Kalau surga disebut darajat. Darajat itu artinya tingkatannya ke atas. Kalau neraka disebut darokat. Ini namanya daroka. Darokat tingkatannya ke bawah. Sebenarnya bukan tingkatan, tapi karena untuk menunjukkan ke bawah itu dalam bahasa Arab memiliki padanan kata. Kalau bahasa kita apa? Turunan, turun. Turun naik, tapi turunnya bertingkat-tingkat. Kan kalau bertingkat-tingkat biasanya ke atas. Cuma bahasa Indonesia tidak mengcover bahasa Arab. Kalau disebut tingkatan derajat, derajat naik. Kalau tingkatannya ke bawah, seperti orang yang berada di lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu disebut dengan darokat. Begitulah keadaan manusia di akhirat. Keadaan itu berbanding lurus dengan kehidupan di dunia. Karena penentunya adalah kehidupan dunia yang singkat ini. Lalu kemudian setiap orang menginginkan telaga tersebut. Maka manusia terbagi kepada dua keadaan. Yang satu, orang-orang yang diizinkan untuk singgah di telaga itu tanpa merasakan kesulitan untuk mendapatkan airnya. Yang kedua, ada orang-orang yang mengalami berbagai macam kesulitan, diusir oleh penjaga ketika itu. Apa kata penjaganya? Suhkon, suhkon. Pergi engkau menjauh, jangan dekati telagaku ini. Ada yang mengatakan ucapan itu diucapkan oleh para malaikat yang menjaga. Ada pula yang mengatakan Nabi langsung yang menjaga. Artinya Bapak Ibu, tidak semua orang diizinkan untuk singgah di telaga tersebut. Padahal ketika itu setiap orang sangat menginginkannya. Terkhusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sudah saya tulis lebih kurang 8 penyebab. 8 penyebab orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil bagian yang ini dulu, bagian orang-orang yang diusir oleh Rasulullah ataupun penjaga ketika itu, dan setelah itu akan kita jelaskan orang-orang yang diperkenankan untuk menyinggahi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang pertama diusir, ditolak dari telaga tersebut adalah orang-orang yang murtad. Itu adalah orang pertama. Orang-orang yang murtad, orang yang diusir. Mengapa mereka diusir? Ya jelas, karena setiap amal yang pernah diperbuat habis bagaikan debu yang berterbangan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu menjaga nilai-nilai keimanan kita ini sampai akhir hayat. Itu sebabnya setiap khatib naik mimbar selalu berpesan, wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri memeluk agama Islam. Jadi poin pertama yang paling pertama diusir oleh penjaga telaga adalah orang-orang yang murtad. Murtad diambil dari kata irtadda, yartaddu, orangnya disebut murtad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah ibni Ubaidillah ibni Abi Mulaikata, dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika, annahu sami'a Aisyah taqul, dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, wa huwa baina zahrani ashabihi, beliau ketika itu sedang duduk-duduk bercengkrama bersama para sahabatnya. Jadi Nabi itu Bapak Ibu, meskipun dia seorang Nabi, meskipun panglima perang, seorang suami, senang duduk-duduk. Kalau macam kita ngopi-ngopi lah Pak. Jadi Nabi itu senang dengan sahabatnya. Bukan jumpa ngisi kajian habis itu pulang. Tak begitu Nabi itu. Jadi Nabi itu ketika selesai pengajian, itu bahasa kitanya Pak, selesai menyampaikan ilmu pengetahuan, lantas pulang ke rumahnya. Tidak. Nabi itu sering duduk-duduk. Bahkan betapa kali Rasul itu ditemui oleh Aisyah sedang duduk. Dan ketika itu Aisyah ada rasa sedikit marah kepada Nabi. Sehingga kemudian ketika istrinya marah, kata Rasulullah, coba tengok mak kalian tu. Karena Ummul Mukminin itu artinya emaknya orang beriman. Coba tengok mak kalian tu. Biasalah begitu tu. Kalau kalian menghadapi yang sama di rumah, maka biasa saya pun pernah dimarahin oleh istri saya. Jadi kalau bapak-bapak pernah dimarahin istrinya, jangan heran. Karena Nabi saja pernah dimarahi oleh istrinya. Tapi tentu sewajarnya. Suaminya itu keluar rumah jam 6 pagi sampai jam 6 sore enggak pulang-pulang. Di kafe terus. Ini wajar juga kalau ibu-ibu mempertanyakannya. Nah, tapi tidak pula wajar seorang istri, "Dek, abang nanti mau ikutlah ngopi dengan Pak Lukman." Jangan, enggak boleh. Ini enggak benar juga. Nabi aja Zahra wa huwa baina zahrani ashabihi. Abang mau ke tempat Pak Marjan lah di Hang Tuah. Enggak boleh. Pokoknya super ketat. Kalau ke Kobeng enggak boleh juga. Di situ ada Pak Wakil Wali Kota. Pokoknya enggak boleh, bahaya. Kenapa bahaya? Nanti di situ macam-macam abang tengok, kata istri Pak Matondang. Sebab saya tengok pelayannya muda-muda. Contohnya. Ini contoh saja. Nah, karena kalau pelayannya enggak muda nanti enggak ada yang datang. Ini tenaganya masih fresh. Jadi sahabat Nabi itu selalu bercengkrama dengan Nabi. Dan Nabi itu sering memberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan ketika bercengkrama, duduk-duduk bersama sahabatnya. Wa huwa baina zahrani ashabihi. Jadi di tengah-tengah itu Rasul pun duduk-duduk sambil bercerita. Apa kata Rasulullah? Inni alal haud. Aku nanti di sana di akhirat berada di al-haud, telaga. Antaziru may yaridu alayya minkum. Aku tunggu kalian setiap yang datang kepadaku. Bayangkan Bapak Ibu, kalian di sini yang disebutkan sahabat, tetapi maknanya bukan hanya sahabat Nabi. Setiap umat Muhammad SAW yang tidak melanggar aturan yang dibuatnya, murtad tadi, maka Nabi akan menantinya, akan menunggu di situ. Dan Nabi mengenali ini umatnya, ini bukan umatnya. Dari mana Nabi mengenalinya? Sementara ketika itu manusia sangat ramai sekali. Hari ini saja umat manusia, umat Islam 4 miliar. Kalau dihitung dari dahulu sampai hari ini dan akhir zaman bahkan lebih banyak lagi. Dari mana Nabi mengenali kita? Padahal Nabi enggak pernah bertemu dengan kita dan kita pun tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Sementara telaga ketika itu sebanyak jumlah Nabi.
Nabi berjumlah 124,000 nabi yang tercatat, yang disebutkan Nabi. Wa minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada di antara nabi itu yang kami ceritakan dan ada pula yang tidak kami ceritakan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang tidak diceritakan itu jauh lebih banyak dibanding yang diceritakan. Karena Bani Israel dahulu satu hari itu sampai membunuh 10.000 orang Nabi. Jadi kalau nengok kejahatan hari ini yang terjadi, dahulu tu lebih parah Bapak Ibu. Kalau hari ini cuma 30, 50 yang meninggal, dulu itu jauh lebih parah. Jadi sesungguhnya kalau menengok kejahatan yang terjadi di daerah Timur Tengah, maka ini sebenarnya jauh lebih besar dibanding apa yang terjadi hari ini. Begitulah keadaannya. Nah, jadi bagaimana Nabi Muhammad mengenali umatnya? Disitulah muncul cahaya dari anggota tubuh masing-masing. Dari wajahnya muncul cahaya, dari tangannya, dari ujung tangan sampai ke ketiaknya, kemudian telinga, kepala, kaki, bekas air wudu. Makanya kata Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati. Sesungguhnya umatku itu akan diabsen satu persatu, akan dipanggil satu persatu. Ghurran muhajjalin, di situ ada tanda di wajahnya semacam cahaya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, faman yuridu ayyutila ghurratahu, siapa yang ingin cahaya itu lebih panjang, maka hendaklah membasuh anggota wuduknya sampai ke bagian lengannya. Bagian kaki juga begitu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu membasuh sampai ke lutut lebih bagus, sebab di situ nanti cahaya akan lebih terang. Itu salah satunya, berwuduk. Yang kedua, orang yang salat di masjid pada waktu Isya dan subuh. Setiap waktu subuh yang kita salat subuh yang kita lakukan di masjid, kelak di akhirat perjalanan kita yang gelap itu diganti oleh Allah dengan cahaya, meskipun Bapak Ibu bawa kendaraan. Karena itu kan kiasan sekarang. Kalau dahulu tidak pernah ada kendaraan walaupun terang, tetap akan diganti oleh Allah dengan cahaya. Disitulah Rasul katakan, basyiril masyain, beri kabar gembira kepada orang yang berjalan ilal masajid, ke masjid-masjid, fi zulami, di waktu gelap, bin nurit tam, cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi untungnya orang yang ke masjid di pagi hari bukan saja dapat berjamaah 27 derajat, bukan saja dapat majlis ilmu, dapat pahala, dapat iktikaf, ternyata ada satu amalan yang terselip. Kelak amalan itu menolong seseorang dari gelapnya kehidupan di akhirat, dan sebagai tanda bagi Muhammad ini adalah umatnya. Sebab umat-umat terdahulu tidak ada amalan wudu. Itu kesimpulan para ulama. Wudu itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Dan situlah Rasulullah mengenali umatnya. Antaziru may yiridu alayya minkum, aku tunggu kalian di telagaku. Fa wallahi, demi Allah, la yuqtata'anna duni rijalun, akan ada orang nantinya yang memutuskan hubungan itu, maksudnya meninggalkan agamanya. Fala aqulanna ay rabbi minni wa min ummati. Rasul ingin sekali menolong orang tersebut, karena Rasul Muhammad SAW harisun alaikum bil mu'minin. Beliau itu sangat-sangat ingin sekali orang-orang yang datang sesudahnya beriman kepadanya, dan sangat lembut hati kepada umatnya, dan tidak tega melihat umatnya dalam keadaan terjepit dan sulit. Maka dia katakan, ya Allah, dia adalah bagian dariku dan dia adalah umatku. Tapi dijawablah oleh penjaga ketika itu, innaka la tadri ma amilu ba'dak, kamu tak tahu apa yang mereka perbuat sesudah itu. Mazalu yarji'una ala aqabihim, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka. Ini artinya mereka kembali
murtad, mereka tinggalkan Islam. Orang yang murtad itu Bapak Ibu sudah ada sejak zaman Abu Bakar. Sudah ada sejak zaman Abu Bakar. Itu sebabnya Abu Bakar selama 2 tahun menjadi khalifah sibuk untuk memerangi orang-orang yang murtad. Kenapa diperangi ketika itu? Sebab mereka menghancurkan Islam dari dalam, membuat subhat-subhat bahwasanya setelah Nabi meninggal maka terputuslah syariat. Mereka tak mau solat, tak mau puasa, tidak mau bayar zakat. Mereka betul-betul bertolak belakang dari apa yang diajarkan semasa hidup Rasulullah SAW sampai kemudian ke akhir zaman. Hari ini kalau kita tengok, kita ikuti perkembangan, banyak sekali orang-orang yang murtad. Banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Ada orang yang murtad karena lemahnya, sulitnya ekonomi. Ada orang yang murtad karena dipengaruhi pemikiran-pemikiran. Macam-macam sekarang ini orang yang murtad. Maka oleh karenanya, agar anak cucu kita selamat dari kemurtadan, hendaknya kita memberikan pendidikan agama yang baik sejak dini. Saya pernah jumpa dengan seorang pengacara. Tak boleh kita sebutkan, bukan pengacara, jaksa. Tak boleh kita sebutkan tempatnya. Jadi jaksa ini saking banyaknya tekanan. Nah, jaksa tekannya kuat, Pak. Jadi pejabat ni tekanannya kuat. Saya yakin yang datang ke Pak Wakil Wali Kota itu banyak sekali. Yang minta ini, minta itu. Yakin saya. Saya aja enggak pejabat, banyak yang menekan. Banyak yang minta ini, minta itu. Apalagi kalau pejabat. Apalagi jaksa. Saking banyak tekanan dia, termasuk tekanan internal dan tekanan eksternal. Sampai-sampai dia katakan begini, bisa enggak agama ini menyelesaikan masalah saya? Bisa enggak agama ini mengklirkan semua yang saya hadapi? Dia pikirkanlah sendiri tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Sampailah pada titik nadir dia ingin tinggalkan agama itu. Lalu kemudian dia pun konsultasi ke kawannya. Kawannya ini termasuk pula kawan yang tidak mendukung. Betul kata dia, agama itu hanya sebagai candu. Pernah Bapak Ibu dengar seperti itu? Itu adalah pemikiran-pemikiran Aristoteles. Pemikiran barat, para filosof, agama itu seperti candu. Jadi itulah yang disuntikkan kepada generasi-generasi muda kita. Dan termasuk orang yang berpendidikan ini. Sampai ketika itu Ustaz, saya sudah ingin tinggalkan Islam ini. Tapi kemudian masih teringatlah pesan orang tua. Kata dia, kalau tak ada pesan orang tua saya, mungkin saja saya sudah berbalik. Karena tinggalnya bukan di kota kecil, tinggal di kota besar. Dan di situ tekanan sangat dahsyat sekali. Jumpa kawan ini pun sekuler. Jadi curhat tentang agama tidak menjadi solusi. Rupanya kawan ini sekuler. Sekuler itu apa Ustaz? Sekuler itu orang yang memisahkan antara agama dengan dunia. Kalau jadi pemimpin jangan bawa agama. Kalau di kantor jangan libatkan agama. Agama itu hanya di masjid. Ini namanya sekuler. Jadi ketika kita bawa agama ini ke setiap tempat pekerjaan kita, maka bagi dia itu tak perlu, sebab agama tidak menjadi solusi. Ini orang secara tidak langsung sudah mulai menuju pemurtadan. Murtad secara pemikiran. Dan akhirnya apa? Mohon maaf sekali, tahun 2000-an, 2004, 2005, ada satu kampus di Indonesia ini yang kemudian karena saking dalamnya belajar filsafat tanpa belajar agama yang kuat, dia pun katakan seketika itu, mohon maaf Bapak Ibu bahasanya nanti, kalau rekam nanti tolong diperbaiki, anjing hu akbar kata dia. Orang bilang Allahu Akbar, dia bilang anjing hu akbar. Kenapa bisa begitu? Karena pemikiran yang rusak tadi diajarkan kepada generasi muda. Anak-anak ini apa yang disampaikan oleh profesornya akan dia dengar. Karena yang berbicara seorang profesor. Diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Ja'far Umar Talib. Ketika itu kami menjadi santri. Sampai suatu ketika dibuatlah subahat oleh dosennya ketika itu. Hampir saja murtad, hampir. Kenapa? Pertanyaan sederhana.
Apa pertanyaannya? Ini agak berat sikit Bapak Ibu, tapi enggak apa-apa. Kita selang-seling. Masih bicara tentang murtad. Ketika itu datang dosen dari Netherlands, Belanda. Kata dia, anak-anakku, Tuhan itu maha besar enggak? Ya, maha besar. Kalau memang Tuhan itu besar, adakah yang lebih besar daripada Tuhan? Tidak ada. Kalau tidak ada, apakah Tuhan itu memiliki sifat kudrah maha mampu? Ya. Berarti kalau dia memiliki sifat kudrah maha mampu, mengapa dia tidak bisa menciptakan yang lebih besar daripada dia? Diadu. Allah maha besar, ya. Allah memiliki sifat kudrah maha mampu. Kalau dia tak bisa menciptakan yang lebih besar daripada dia, berarti tidak mampu. Kalau tidak mampu, berarti tidak Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, adakah Tuhan itu? Mulailah orang ini kemudian blank Bapak Ibu. Mulai goyang. Dan terus itu disampaikan. Akhirnya anak muda ini pun bertanya kepada Ja'far Umar Thalib, Allah yarham, dan meninggal. Apa kata beliau? Karena Anda tidak belajar sifat 20. Di situ Pak, sifat 20 itulah kuncinya. Kenapa? Singkatnya, karena sifat Allah itu ada yang wajib bagi dia, wajibul wujud, wajib ada yang mustahil. Apa yang mustahil? Allah bisa punya anak, mustahil. Yang punya anak itu manusia, hewan. Kalau Allah tidak, makanya ada yang bersifat mustahil bagi Allah. Allah punya istri? Tidak. Karena mustahil. Kalau sudah sifat mustahil, maka tidak boleh disematkan sesuatu yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya sederhana, kita pelajari dahulu tentang sifat-sifat Allah, mana yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah apa? Wajib dirinya ada. Apa yang jaiz, apa yang boleh bagi Allah, Allah boleh saja menciptakan alam semesta ini. Dan apa yang mustahil bagi Allah memiliki sifat seperti yang tadi. Dan setelah dijelaskan 3 sifat ini, barulah kemudian orang tersebut kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi kalau ada yang mengharamkan sifat 20, orang itu sesungguhnya tidak paham esensi sifat 20 tersebut. Namanya surah 20, Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi. Tetapi Bapak Ibu, itu sebenarnya kajian akidah yang dibungkus dengan kajian pemikiran. Tujuannya apa? Supaya pemikiran kita tidak mudah digoyang oleh subahat-subahat yang datang dari barat. Karena kalau sudah pemikiran dirusak, orang akan merusak agama, orang akan bisa saja meninggalkan agama ini. Disitulah bahaya daripada subahat-subahat ataupun pemikiran-pemikiran rusak yang diadopsi dari barat. Dan hari ini itulah yang kita dengar, dan bahkan kebebasan dibuka selebar-lebarnya di negeri kita ini. Maka oleh karenanya kita perlu menanamkan kajian-kajian yang bersifat basic, yang bersifat dasar, yaitu kajian akidah. Kalau di sini siapa yang menyampaikan Pak Ketua? Kajian akidah di masjid kita, Masjid Nurul Huda. Ustaz Nixon belum ada berarti. Jadi kalau ada nanti waktu kosong khusus kajian akidah saja. Kajian akidah mungkin yang menyampaikan kajian sifat 20 tapi dengan bahasa yang sederhana. Ya. Kembali kepada bab tadi. Nah, orang yang ditolak oleh Nabi adalah orang-orang yang murtad. Murtad itu tidak langsung Bapak Ibu. Dulu pernah datang ke tempat kita, siapa namanya dari Papua? Fadlan Garamatan. Salah Fadlan Garamatan. Beliau sentiasa mengislamkan orang-orang Papua. Tapi di kota-kota besar orang kembali meninggalkan agama Islam. Saya cerita sedikit tentang fenomena hari ini, banyak orang murtad. Ada namanya Muhammad Yasin, ada lagi namanya Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Kemarin masuk ke TV, ya, saya tak ingat betul namanya. Nah, orang-orang ini sebelumnya bergelar ustaz, bahkan menyampaikan pengajian. Nah, kemudian
dia pun sempat membantah almarhum Yahya Waloni, karena dianggapnya Yahya Waloni telah sesat mengambil jalan Islam, padahal dialah yang sudah meninggalkan ajaran Islam, ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi namanya Abdullah Sarifuddin, Pendeta Sarifuddin. Itu Bapak Ibu, kalau kita kurang-kurang basic agama, kemudian kita dengarkan ceramah dia, luar biasa Pak. Kalau tak kuat mengcounter apa yang disampaikannya, itu bisa berbalik kita Pak. Bayangkan, kajian-kajian itu dikonsumsi oleh generasi muda kita, sementara mereka tidak ada filter. Apa yang akan terjadi? Dia akan katakan, betul lah Bapak ini, betul lah Bapak ini. Suatu saat nanti orang akan menjadi agnostik, yang agama itu tidak penting lagi. Dan sekarang sudah, dunia itu sudah mulai arah ke sana. Agama tidak menjadikan orang maju. Sekarang sudah mulai ke situ. Agama membuat orang keterbelakangan. Dan sasarannya bukan orang-orang yang berumur 50 tahun ke atas. Sasarannya 40 tahun ke bawah, yang suatu saat mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Berapa banyak pemimpin negeri ini yang ikut ke masjid mengaji? Tak banyak Bapak Ibu. Sementara dalam kebijakannya mesti dia melibatkan nilai-nilai agama tadi. Nah, jadi disitulah peran mereka untuk merusak generasi muda kita. Kalau ada anak cucu kita hari ini yang tekun mengaji, belajar agama, maka itu diapresiasi setinggi-tingginya, sebab itulah yang akan membentengi mereka di masa yang akan datang. Saya mengikuti perkembangan di Padang Pariaman. Apa kata Datuk Pariaman itu? Kenapa negeri kita seperti ini sekarang? Kenapa negeri kita seperti ini sekarang? Banyaknya kejahatan yang di luar nalar, kata dia. Sederhana dia sampaikan, saya lupa namanya Pak Wali Nagari itu. Sederhana dia katakan, karena sudah minimnya pendidikan agama untuk mengcounter anak-anak. Zaman saya dulu, kata beliau, itu wajib Asmaul Husna, wajib hafal ini, wajib. Meskipun tak terasa ketika usia dini, tapi akan membekas setelah orang itu menginjak usia dewasa. Disitulah mereka akan mulai masuk untuk merusak generasi muda kita. Kalau kita counter dengan pendidikan, insya Allah sedikit banyaknya akan memberi pengaruh. Kalau tidak dibiarkan, suatu saat negeri kita ini bukan lagi identik dengan negeri Melayu yang di sana hidup nilai-nilai keislaman. Bisa jadi apa yang disebutkan oleh Nabi ini, wajahnya mirip dengan wajah orang lain ya Rasulullah, tetapi amalannya, tetapi akidahnya, imannya tidak sama seperti yang lainnya. Sama-sama berkulit sawo matang, orang Melayu, tapi yang satu Muslim, datuk-datuknya Muslim, tiba di giliran cucu ternyata sudah berganti generasi. Dan itu sangat mungkin terjadi, karena Allah bisa saja mengganti generasi yang baik menjadi generasi yang buruk kalau tidak ada kepedulian masyarakatnya terhadap generasi muda ketika itu. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang murtad. Yang kedua, orang-orang yang termasuk golongan aliran sesat. Atau bahasa sederhananya aliran sesat. Rasul bersabda, hadis yang sangat panjang sekali, saya potong hadisnya. Fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati, karena umatku itu akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin, tanda yang membekas dari anggota wuduknya, min atharil wuduk, bekas dari wuduknya. Wa ana faratuhum alal haud, aku tunggu mereka di telagaku. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, ala yadhunanna rijalun minkum ala haudi kama yuzadul ba'iru dalu unadihim. Bukankah mereka itu sama seperti umat-umat yang lain? Ala halumma, mari menuju telagaku, kata penjaga ketika itu. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada Rasulullah, innahum baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka telah mengubah ajaran-ajaranmu ya Rasulullah. Jadi mengubah ajaran itu bukan yang dimaksud bid'ah. Ini yang salah kaprah. Orang yang bid'ah itu enggak pernah mengubah ajaran.
Jadi yang dimaksud di sini bukan orang yang bid'ah. Bid'ah itu bukan orang yang merayakan Maulid Nabi, bukan itu. Tapi bid'ah itu menambah amalan yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Amalan yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Perhatikan 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib solat, haram mengambil hak orang, sunnah masuk masjid solat 2 rakaat sunnah, makruh kalau banyak makan bawang putih, makruh. Kenapa makruh? Khawatir nanti masuk ke masjid ketika nguap orang pingsan, makruh. Yang kelima, mubah. Mubah ini sesuatu yang tidak dibuat, tapi kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, mubah. Contoh Bapak Ibu, contoh sederhana. Dia dari yang 5 tadi. Wajib, haram, mubah, makruh, sunnah, mubah. Contoh. Dari yang 5 ini masuk ke mana? Kalender Islam. Kalender Islam ada enggak zaman Nabi? Enggak ada. Kalender Islam itu kapan mulai diberlakukan? Pada masa Umar, tahun 17 setelah hijrah. Belum ada kalender Islam. Tapi kenapa seluruh dunia memakai kalender Islam? Karena ini boleh dibuat. Namanya mubah tadi. Solat tarawih 30 malam berturut-turut. Ada di zaman Nabi? Tidak ada. Kenapa dibuat oleh sahabat? Karena ucapan sahabat, perkataan sahabat itu disebut juga dengan hadis. Namanya hadis mauquf. Nah, bukan itu konteksnya yang ini. Tetapi konteksnya mengubah ajaran. Contoh, solat 5 waktu sehari semalam, dia buat 3 waktu. Dan ada aliran seperti itu di Indonesia ini. Orang haji tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan tanggal 6 Juni. Dia solat Idul Adha tanggal 10 Juni. Kenapa? Karena bulan kami berbeda, kata dia. Ada yang lebih dahulu lagi. Itulah sebut mengubah itu. Sebab sudah mengubah ketetapan yang sudah ada. Orang haji ke Mekah. Dia haji ke Jambi. Pernah dengar orang haji ke Jambi? Haji ke Jambi, umroh ke Jambi. Abdul Karim Jamak. Itulah nama syekhnya. Abdul Karim Jamak, hajinya ke Jambi, umroh ke Jambi karena kuburannya di Jambi. Datang ke Pekanbaru membuat aliran sesat. Tapi alhamdulillah sekarang aliran sesat itu sudah mulai hilang karena MUI kita selalu mensosialisasikan. Saya tengok kita selalu mensosialisasikan. Dan ada lagi begini Bapak Ibu. Solat sendiri tapi berimam. Mana yang Pak PLN mana? Siapa? Siapa Pak PLN? Pak Sarno, mana Pak Sarno? Ada. Tu Pak Sarno. Jadi solat sendiri tapi imamnya langsung Rasulullah. Masih ingat Pak Sarno? Mungkin Pak Sarno ingat dia. Karena ada pengajian dulu di Nurul Yakin. Itu siapa ustaznya? Saya enggak ingat ustaznya. Jadi solat sendiri berimamnya dengan langsung Rasulullah SAW. Jadi solat sendiri berjamaah. Solat berjamaah bisa sendiri. Inilah yang diubah-ubah tuh Bapak Ibu. Nah, ada solat berjamaah itu sendiri, apalagi imamnya Rasulullah. Karena imam yang di depan ini bukan imam yang sebenarnya, kata dia. Dia pun memakai ayat Al-Quran. Siapa lagi yang mengubah itu? Orang yang tidak memakai hadis Nabi. Saya tak butuh hadis Nabi. Orangnya di Pekanbaru. Tahun 2011 saya pulang dari Mesir, diajak oleh kawan untuk nongkrong-nongkrong di kedai-kedai. Jadi bapak ini bersikukuh tidak boleh pakai hadis Nabi. Karena hadis Nabi itu adalah ucapan manusia. Sebab Nabi manusia, kita hanya pakai Al-Quran saja. Dan dia bersikukuh sampai dia mati tidak mengubah ajarannya. Pulang saya 2013, saya tanya lagi bapak ini, rupanya sudah tiada. Dia tidak mengubah pemikirannya tadi. Entah di mana dia dapat, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas
itu namanya ingkar sunnah. Mengingkar sunnah, Al-Quran yang dipakai, hadis dibuang. Kedua-duanya itu tidak boleh dipisahkan. Karena Al-Quran Allah yang menurunkan wahyu, hadis Nabi pun wahyu. Allah yang memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliran-aliran sesat. Dan aliran sesat ini banyak sekali. Di Indonesia hampir saja dilegalkan, yaitu aliran Ahmadiyah. Muncul lagi namanya aliran Bahaiyah. Muncul lagi aliran lain yang mengaku suaminya malaikat Jibril, istrinya Mikail, anaknya Israfil, satu keluarga itu keluarga malaikat. Ada lagi yang mengaku sebagai nabi. Di apa namanya? Di Pekanbaru ini ada lagi mengaku Imam Mahdi. Macam-macam lah manusia ni Bapak Ibu. Jadi dia ngaku saya Imam Mahdi. Ditanyalah, Imam Mahdi itu kan namanya Muhammad bin Abdullah. Siapa namamu? Asalmu dari mana? Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Asal keturunan Rasulullah SAW dari Arab. Ini orang berasal dari Kuok Bangkinang. Itu. Tapi mengaku sebagai Imam Mahdi. Namanya saya lupa. Dan ada ibu-ibu. Ibu-ibu langsung bilang ke saya, Bu, Ustaz, kalau mau selamat dunia akhirat, berbaiatlah dengan saya. Karena saya adalah Ansarul Mahdi, helper Mahdi. Helper itu apa? Pembantu. Tim sesnya Imam Mahdi, itulah bahasanya. Imam Mahdi yang berasal dari India. Namanya Muhammad bin Qasim. Kata dia. Sudah jelas dari segi nama saja sudah salah. Karena Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, gelarnya Al-Mahdi, orang yang diberi petunjuk. Nah, hal yang semacam ini banyak sekali. Yang mengaku bisa menembus malaikat, bisa menembus alam kubur. Itulah yang dilakukan oleh Mama Ghufran. Dialog dengan malaikat. Jadi pengikut saya, kata dia, tenang saja. Kalau nanti malaikat tanya, bilang Ghufran yang menjadi backingan. Kalau masuk neraka nanti biar Ghufran yang masuk neraka untuk menyelamatkan. Tapi ini dibiarkan. Wallahu alam. Tak tahu kita penyebabnya. Sudah jelas dia menyebutkan hadis bukan dari Rasulullah. Kalau kita merujuk ke hadis Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'abbidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu ilan nar, maka dia sudah memesan tempatnya di neraka. Nabi tak pernah berucap, dia katakan dari Nabi. Rasul tak pernah menyebutkan begitu-begitu, tapi dia menyebutkan dari Rasul. Ini orang sama dengan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan aliran-aliran sesat, dan akan terus ada aliran sesat ni Bapak Ibu, akan subur sebab aliran sesat itu diminati oleh sebagian orang. Datanglah ibu ini orang yang berada, datanglah aliran sesatnya. Kalau ibu mau selamat, maka bayar. Berbayar, Pak. Dan pengajiannya itu hanya 5-6 orang saja. Tak boleh kasih tahu anaknya. Dia tengoklah buku sama anaknya ke saya. Ini ajarannya Ustaz. Oh, ini dah ada yang sesat nih, saya bilang. Itu 7 tahun yang lalu. Dan ibunya ini, orang namanya orang Bapak Ibu. Kalau sudah banyak dosa, kemudian ada pula jalan untuk menghapuskan dosa, siapa yang tak mau? Siapa yang tak mau? Jadi dibaca psikologi orang tersebut. Bapak ni saya tengok dia banyak dosa ni. Mau nak dosa bapak saya hapuskan? Mau, bayar 30 juta lunas. Itu ajaran Kristen dahulu. Namanya sukukul ghufran. Di Eropa tu begitu. Suku ghufran. Kartu kredit dosa. Suku tu arti kartu kredit untuk bayar berdosa. Bayar. Ni berapa tahun hidup? 30 tahun dikalinya sekian, 30 juta. Ini kartunya selesai lunas. Ini berapa tahun? Nampaknya dah putih ni. Jenggot dah putih, kepala dah putih, 70 tahun. Kali sekian ratus ribu. Bayar lu sekian. Jadi akhirnya orang ini pun terjebak. Tak tahu ujungnya, saya enggak pernah jumpa lagi dengan ibu itu. Entah apakah bisa diselamatkan oleh anak atau tidak. Yang jelas ada di kota Pekanbaru ini. Maka mungkin di sini perlu juga kita selaku tokoh masyarakat atau pejabat negeri untuk memperhatikan perkara semacam ini. Sebab kalau masyarakat kita sudah bodoh, sudah awam, akan mudah untuk dikelabui
Orang ni dua cara untuk mengelabui Bapak Ibu. Miskin satu, bodoh satu. Inilah cara mengelabui manusia. Kalau sudah miskin, apapun mudah diberi. Kalau sudah bodoh, apapun mudah untuk disusupi aliran-aliran sesat tadi. Maka kelak di akhirat kata Rasulullah, innahum baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka telah mengubah agamamu. Fa'akul, aku katakan kepada orang itu, suhqan, suhqan, jangan kau dekat sini, pergi jauh. Akhirnya orang yang mengubah ajaran Nabi tadi diusir oleh malaikat-malaikat yang ada di sana. Nah, inilah dua indikasi orang yang akan diusir oleh Rasulullah. Yang pertama, orang-orang yang meninggalkan ajaran agamanya murtad. Yang kedua, merusak, mengganti, mengubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diubah itu yang sudah bersifat pasti tadi. Wajib atau haram, sunnah ataupun makruh. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan? Silakan. Biasanya Pak Beni. Silakan Pak. Tolong mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, ini pertanyaan ringan aja. Dari seluruh rangkaian perjalanan setelah kematian ini yang begitu panjang, begitu banyak, dan berakhirnya kan di surga, ada nggak umat kita ini yang tidak mengalami perjalanan itu tapi langsung ke surga? Baik. Nah, kalau ada, siapa orangnya? Apakah mungkin Pak Margarius atau Pak Kadir ini? Sebab kita lihat orang dua ini dari tadi cahayanya berlebih. Matikan aja dalam ibu tinggalnya. Baik. Mohon penjelasan. Atau Pak Lukman ini, dia bisa tengok ini panas di sebelahnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses setelah berbangkit tetap dikumpulkan di mahsyar. Semua akan dikumpulkan di bumi mahsyar. Nah, ada 4,9 miliar umat Islam yang tidak melalui proses hisab, kemudian mizan, pertimbangan amal. Mereka ini masuk ke surga. Dari mana jumlah 4,9 miliar itu? 70.000 kali 70.000. Dari mana 70.000 kali 70.000? Yadkhuluna ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk umatku ke surga 70.000 tanpa hisab. Ma'a kulli sab'ina alfin, setiap 70.000 itu membawa satu orang. Jadi satu orang bawa 70.000. Satu orang berapa jumlahnya itu? Oh, bukan satu orang bawa satu. Satu orang bawa satu. Jadi 70.000 kali 70.000. 7 kali 100. Ya, bukan 70.000. Allahumma sholli ala. Nanti kita tengok nanti kalkulator nanti. Ya. Kemarin sudah kita hitung kemarin kan? Ya. Ya, sudah kita hitung, lupa pula cara ngitungnya. Yang jelas setiap 70.000 itu membawa satu orang membawa 70.000. Satu orang membawa 70.000. Begitu kemarin hitungnya. Satu orang membawa 70.000. Satu orang membawa 70.000, jumlahnya 4,9 miliar. Nah, mereka masuk surga tak perlu pemeriksaan. Insya Allah ada. Ini yang sudah dihitung Nabi. Tetapi ada amalan-amalan yang apabila dilakukan semasa hidup, mereka juga dapat masuk surga tanpa hisab. Itu yang dihitung tadi Pak. Yang dihitung jumlahnya setiap 70.000, satu orang membawa 70.000, satu orang 70.000. Totalnya menjadi 4,9. Ada amalan-amalan ketika mereka lakukan amalan itu, maka Allah masukkan dia ke surga tanpa hisab.
Nah, kapan bab itu Ustaz? Setelah Al-Haud ini. Setelah Al-Haud masuk nanti hari perhitungan. Tinggal sekitar 6 halaman lagi. Masuk kita Yaumul Hisab. Hari perhitungan atau hari pemeriksaan. InsyaAllah 3 kali pertemuan sampai ke sana. 3 kali pertemuan. Taib. Baik, cukup sampai di sini Bapak Ibu? Cukup. Ya. Ada pertanyaan silakan. Menyambung pertanyaan dari Tuan Guru Lukis ini, itu yang masuk surga tanpa hisab, perjalanannya itu kan terus ada sampai ke Al-Haud ini, sampai ke perhitungan. Begitu ada perhitungan, baru mereka bisa bebas langsung ke surga. Betul. Betul Pak. Betul Pak. Betul. Nah, pertanyaannya? Itu pertanyaan saya. Itu sudah betul. Jadi ya saya berarti mempertegas. Jadi begitu bangkit dari kubur, kemudian mereka mendapatkan naungan. Berarti tidak ada kesulitan. Terus sampai di Telaga Nabi. Sampai di Telaga Nabi singgah sebentar, minum pula di situ. Setelah Telaga Nabi itu dilewati, berlakulah hisab. Dah, kau tak perlu hisab, langsung masuk. Gitu. Jadi prosesnya tetap bangkit dahulu, berkumpul di mahsyar, kemudian satu kelompok mendapat naungan, satu kelompok tidak. Lalu setelah itu sekian lama di mahsyar, berjalan di sana sampailah ke Telaga Nabi. Setelah minum singgah di Telaga Nabi, minum airnya, lalu kemudian diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Sampailah di Yaumul Hisab, hari perhitungan. Sampai di hari perhitungan, Iko nampaknya tidak perlu dihitung no katanya. Lanjut, masuk. Kalau Iko sekali-kali ke Masjidul Huda, aku lah mau hitungnya kok. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ada lagi cukup? Ya, silakan Pak Qadir. Baik Ustaz. 70 orang itu apakah yang dimaksud di Al-Quran? Inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, baik. Apakah itu Ustaz? Yang 70.000, apakah yang dimaksud oleh Al-Quran? Bukan. Yang 70.000 ini, ya, yang 70.000 ini Nabi menyebutkan, lupa saya ininya. Nah, kalau ditanya apakah mereka saja, tentu tidak. Karena kalau 70.000 kali 70.000 4,9 miliar, apakah wali Allah itu sebanyak itu? Bisa jadi tidak sampai sebanyak itu. Tapi apakah mereka termasuk? Tentu ya. Misalnya wali Allah itu jumlahnya 3 miliar. Sementara jatahnya 4,9 miliar. Berarti ada lebih kurang 1,9 miliar lagi di luar wali Allah itu. Nah, apakah wali Allah itu orang yang, ya, gambaran kita wali Allah seperti apa? Berjalan di atas air, apakah seperti itu? Tidak. Jadi wali Allah itu ciri-cirinya adalah orang yang takut. Jadi mudah. Ayatnya itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ulaika auliya Allah. Jadi orang yang istiqomah saja, istiqomah di atas agama ini dan takut dia kepada Allah, ulaika, mereka itu adalah wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu tidak mesti gelarnya banyak. Tidak mesti bersemedi. Bisa jadi dia tinggal di kota besar, kemudian dia mampu mendekatkan diri kepada Allah, itu disebut dengan wali Allah. Apa sih artinya wali? Coba tanya, wali kota. Apa arti wali kota? Karena wali dan wakil itu bahasa Arab. Waliullah, wakil itu bahasa Arab. Wakil itu mewakili. Allah itu bersifat wakil. Maka kalau di dalam bahasa Arab, mana lebih tinggi? Wakil atau ketua? Lebih tinggi wakil sebenarnya. Karena kita ini bagian dari wakil.
Kalau disebut wakil, Allah tu disebut al-wakil, mewakili kita. Jadi kalau dari segi bahasa, wali itu artinya orang yang dekat. Wali murid dekat dengan murid. Wali desa dekat dengan desa. Wali kota. Nah, itu makna, salah satu makna dari kata wali. Makna lain dari kata wali adalah yang menguasai. Itu makna wali. Jadi wali dalam artian tadi dekat dengan Allah, maka jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak selalu diidentik dengan pakai sorban ke mana-mana, gelarnya doktor. Tidak mesti itu wali itu Bapak Ibu. Orang yang takut dengan Allah, istiqomah. Sama juga dengan istilah ulama. Siapa ulama? Ulama itu siapa? Sederhana dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan orang yang takut. Itulah ulama itu. Dia bisa jadi dalam diri kita ada sifat ulama. Meskipun tidak ulama mengetahui banyak ilmu. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Takut dia berbuat dosa. Udah ada masuk kategori ulama. Tapi bukan ulama yang bisa berfatwa. Kalau ulama yang bisa berfatwa, bisa jadi dia berfatwa banyak, tetapi dia tidak takut dengan fatwanya itu. Yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Hilanglah keulamaannya meskipun digelari manusia ulama. Di sini bisa dimaklumi Bapak Ibu. Jadi bisa jadi di dalam tubuh-tubuh kita ini itu ada sifat keulamaan, sifat rasa takut, rasa ketakwaan yang mendalam tanpa dikenal. Itu sebabnya ada ulama yang hanya dikenal di langit saja. Di bumi enggak dikenal, orang-orang biasa, tapi di langit namanya sangat populer sekali. Siapa orangnya? Sahabat Nabi yang menggendong ibunya, Uwais Al-Qarni, terkenal di langit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.